Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1913 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai ayat 25. Di bawah perikop anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Demikian firman Tuhan. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Elisa dalam perjalanan dari Yeriko ke Betel, tiba-tiba dalam perjalanannya ada gerombolan anak-anak dari kota mencemoohkan Elisa yang adalah hamba Tuhan dengan berkata, "Naiklah botak, naiklah botak." Dalam firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa 42 anak yang mencemoohkan Elisa mati dengan cara mengenaskan. Mati, dicabik-cabik, dimakan oleh beruang hutan. Apa itu mencemooh? Menurut arti kamus, cemooh itu ada 3. Mengejek, menghina, menertawakan. Dari firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak mencemooh hamba Tuhan. Yang pertama, jangan mengejek hamba Tuhan. Mengejek itu artinya begini, mempermainkan dengan tingkah laku. Saya kasih contoh, saudara menghina teman saudara atau orang lain dengan berkata monyet, lalu saudara bertingkah laku seperti monyet. Itu mengejek, saudara, namanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, konteks firman Tuhan ini, 42 anak ini mengejek Elisa yang adalah hamba Tuhan. Saudara, apapun keadaan seorang hamba Tuhan, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita semua, jangan pernah mengejek mereka. Mau di depan mereka, mau di belakang mereka, jangan pernah mengejek mereka. Mungkin fisik mereka tidak lebih baik dari kita. Kalau kita lihat Elisa, fisiknya dia kan yang diejek oleh anak-anak ini. Dia botak dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun kondisi fisik, penampilan dari seorang hamba Tuhan, jangan pernah mengejek hamba Tuhan. Kalau dalam konteks perjanjian lama, seorang hamba Tuhan itu perwakilan Tuhan di muka bumi ini untuk menjadi perantara antara Tuhan
dengan umat Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Antara umat Tuhan dengan Tuhan, perantaranya nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengejek hamba Tuhan, itu sama artinya kita mengejek Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mencemooh. Atau yang pertama kita belajar, jangan mengejek hamba Tuhan. Karena mereka adalah perwakilan Tuhan. Mengejek hamba Tuhan sama seperti mengejek Tuhan. Yang kedua, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak mencemooh hamba Tuhan. Yang kedua, jangan pernah menghina hamba Tuhan. Menghina di sini artinya merendahkan, memandang rendah, menganggap tidak penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, apa yang kita lakukan kepada hamba Tuhan itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, kalau saudara menghina, merendahkan hamba Tuhan, menganggap remeh hamba Tuhan, saudara, apa yang saudara perbuat itu sama seperti saudara melakukan untuk Tuhan. Dan orang yang merendahkan hamba Tuhan, mereka akan direndahkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menghina hamba Tuhan, karena mungkin kehidupan hamba Tuhan itu miskin, sementara saudara mungkin kelas menengah, orang yang sangat-sangat kaya dan sebagainya, sementara hamba Tuhan itu hanya sederhana dan sebagainya. Saudara jangan hina mereka. Apapun situasi kondisi mereka, mereka adalah hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menghina hamba Tuhan. Saya mengenal banyak orang yang sudah diberkati, tetapi sangat respect kepada hamba-hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan ini jauh lebih muda daripada orang itu, tetapi orang itu sangat menghormati status orang itu yang sebagai hamba Tuhan. Saya melihat pantas orang ini diberkati Tuhan dengan luar biasa, karena dia sangat menghormati hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika saudara menghormati hamba Tuhan, Tuhan akan memberikan saudara tempat atau posisi yang terhormat. Amin. Saudara, orang yang menghina hamba Tuhan, tempatnya akan terhina. Saudara perhatikan yang terjadi dalam firman Tuhan ini. 42 anak yang menghina, mencemoohkan Elisa. Apa yang terjadi dengan mereka? Tragis. Demikian juga dengan orang-orang yang menghina hamba-hamba Tuhan. Kehidupan mereka tidak jauh beda dengan 42 anak ini. Mereka akan mati dengan tragis. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara pernah mencemooh seorang hamba Tuhan, mengejek, menghina hamba Tuhan, bertobat saudara. Amin. Bertobat. Kalau saat ini saudara belum terjadi apa-apa dengan kehidupan saudara, itu berarti Tuhan masih memberi saudara kesempatan untuk bertobat. Kalau dalam waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi kita tidak gunakan untuk bertobat, saudara, akan ada waktunya. Tuhan akan menjadi hakim yang adil. Saudara yang menghina hamba-hamba Tuhan, saudara akan mengalami sama seperti 42 bocah ini mati tragis. Sudah perhatikan, orang-orang yang melawan hamba-hamba Tuhan, yang tidak mengizinkan tempat digunakan beribadah, yang melarang orang-orang Kristen beribadah. Coba sudah perhatikan, 99% orang yang saya dengar, mereka yang
melarang untuk orang percaya beribadah, tidak memberikan izin untuk beribadah. Coba saudara perhatikan, coba saudara dengar orang-orang itu. Mati menggenaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menghina hamba Tuhan. Karena tadi saya katakan, menghina hamba Tuhan sama artinya menghina Tuhan. Kalau misalnya saudara datang utusan Pak Jokowi, datang untuk bertemu dengan saudara, membawa pesan dari Pak Jokowi, tapi saudara nggak percaya, saudara hina dia. Lalu dia pergi, dia memberikan kabar kepada yang mengutus dia, yaitu Pak Jokowi. Apa yang terjadi kemudian kepada saudara? Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan celaka, betul? Saudara, terlebih lagi utusan Tuhan yang Tuhan sudah tempatkan di tengah-tengah umat Tuhan dihina, diejek, dicemooh. Saudara, orang-orang yang mencemooh hamba Tuhan, mereka akan celaka. Yang ketiga, dari firman Tuhan ini kita belajar untuk tidak mencemooh hamba Tuhan. Arti cemooh yang ketiga, menertawakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menertawakan hamba Tuhan. Menertawakan itu artinya tertawa karena melihat kelemahan orang, melihat kekurangan orang. Saudara lihat anak-anak ini mencemoohkan, menertawakan Elisa karena apa? Kekurangannya dia. Botak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menertawakan hamba Tuhan. Mungkin dia botak, pendek, hitam, atau mungkin dia punya kelemahan fisik, lain sebagainya. Saudara, jangan pernah menertawakan hamba Tuhan. Saudara yang menertawakan hamba Tuhan, bertobat. Saudara, pertanyaannya sekarang, kenapa kita tidak boleh mengejek, menghina, dan menertawakan hamba Tuhan? Karena hamba Tuhan itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Mereka adalah perwakilan Allah di dunia ini. Dan mereka diberi kuasa. Amin. Jadi saudara perhatikan, Elisa ketika dia melihat 42 anak bocil ini menghina dia, dia mengutuk di dalam nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Keluar 2 ekor beruang mencabik-cabik mereka. Saudara lihat, ada kuasa di sana. Hamba Tuhan diberi kuasa. Jadi jangan coba-coba mencemooh hamba Tuhan. Karena kalau sampai hamba Tuhan itu keluar kata-kata kutuk dari mulutnya, oh habis saudara. Selesai saudara. Cepat atau lambat saudara, apa yang sudah keluar dari ucapan mulut hamba Tuhan itu akan segera terjadi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan memancing-mancing hamba Tuhan dengan mencemooh mereka. Sampai mereka keluar kata-kata mutiara dalam mulut mereka, saudara. Game over, saudara. Bertobat. Jadi jangan coba-coba mencemooh hamba Tuhan. Saya percaya saudara tidak ada yang mau dikutuk, tidak ada. Semua pasti mau diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mau diberkati Tuhan, dengar ini baik-baik. Perhatikan hamba Tuhan saudara. Supaya apa? Yang keluar dari mulutnya itu kata-kata doa yang baik, yang paling terbaik buat saudara. Topang pelayanannya, maka Tuhan pasti memberkati saudara. Dukung hamba Tuhan saudara, supaya saudara diberkati. Tadi saya katakan, apa yang kita lakukan untuk hamba Tuhan kita sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, jangan pernah mencemoohkan hamba Tuhan. Jangan menghina, jangan mengejek, jangan menertawakan mereka. Apapun kondisi mereka, kekurangan kelemahan yang kita tahu, yang kita lihat sekalipun, jangan pernah
mencemoohkan mereka. Jangan mengejek, jangan menghina mereka, jangan menertawakan mereka. Saudara, yang kedua kita belajar hargai dan hormati mereka sebagai hamba Tuhan, sebagai perwakilan Tuhan. Hargai, hormati mereka. Dan yang ketiga, jangan macam-macam dengan orang yang diurapi Tuhan, karena mereka ada kuasa. Apa yang mereka katakan, itu yang akan terjadi. Kalau saudara membuat mereka marah, saudara, bahaya. Tapi kalau saudara mendukung, menopang, memberkati mereka, yang keluar dari kata-kata mereka yang penuh kuasa itu adalah berkat. Kutuk dan berkat itu adalah pilihan. Saudara mau pilih diberkati apa kutuk? Kalau saudara mau diberkati, dukung, topang hamba Tuhan yang melayani saudara. Saudara ingat beberapa hari kemarin kita belajar tentang janda di Sarfat yang menopang pelayanan Nabi Elia. Apa yang terjadi dengan janda di Sarfat ini? Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara mau diberkati Tuhan, berkati hamba Tuhan yang melayani saudara. Saudara jangan pernah mencemoohkan hamba Tuhan, apalagi dia gembala saudara. Jangan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi peringatan buat kita semua untuk tidak mencemoohkan hamba Tuhan. Mari dari sekarang kita hargai, hormati mereka. Kita menjadi berkat, menjadi penopang buat pelayanan hamba Tuhan yang melayani saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun ada rumah tangga yang sedang bermasalah saat ini, biar Tuhan memulihkan keadaan rumah tangga mereka. Mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Tuhan menghibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Tuhan memberikan penghiburan sejati. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang setia, kami sedang membuat juga untuk channel YouTube Pastor Samuel Mawuntu. Saudara harap subscribe channel itu, karena ke depan tidak lagi kami kirim audio renungan, tetapi melalui channel YouTube. Pastikan saudara sudah subscribe, ketik lonceng supaya terus mengikuti seri-seri khotbah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Bersama dengan saya kita akan terus belajar untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Pastikan saudara sudah subscribe supaya saudara terus mengikuti seri-seri khotbah dari saya. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.